Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenal Asmaul Husna. Yang pertama yakni Allah. Yang mana kita tahu nama Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin yang kita bahas bagaimana kita beriman dengan Asmaul Husna ini. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW itu, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma'an mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama dikurang satu. Ya, illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaganya, maka dia akan dimasukkan atau mendapat jaminan dari Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam surga. Kemarin kita sudah memahami apa itu ahsoha. Jadi ahsoha ini bukan hanya kita menghafal. Yang sering mungkin salah perhatian di antara masyarakat umum itu, dia yang penting hafal. Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Tetapi yang disebut dengan menjaga itu, kemarin kita sudah bahas yang pertama, ma'rifah atau mengenal. Jadi betul-betul hafal dan tahu makna dari Asmaul Husna itu, kemudian ta'zimaha, kemudian membesarkannya, dan yang berikutnya berusaha untuk meneladani atau takhallaku bi akhlaqillah, memiliki akhlak atau perilaku dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan ta'zimaha atau membesarkannya, dan dia berusaha berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ahsoha. Ini akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Disebutkan di sini Allah adalah nama bagi zat yang wajib ada, yang mana Allah itu menghimpun segala sifat-sifat ketuhanan yang menyadari dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu hakiki. Jadi yang pertama, Allah itu merupakan zat yang wajib ada. Jadi kalau kita belajar di dalam tauhid, sifat yang wajib bagi Allah yang pertama itu adalah wujud. Wujud itu adalah maknanya ada. Mana dalilnya? Kalau kita lihat misalkan di dalam Al-Quran, dakati tadi. Wujud itu disebutkan Allah itu wujud itu tidak ada. Tetapi para ulama menyimpulkan bahwa kalau Allah itu memiliki sifat penyayang, Allah itu memiliki sifat pengasih, kemudian Allah itu berkehendak, kalau sifatnya saja ada, berarti wujudnya ada. Kita nih misalkan, ada orang yang memiliki sifat pemurah, ada orang yang memiliki sifat pemarah, memiliki sifat pengasih, penyayang. Pasti kalau ada sifat yang terbentuk itu, ada sesuatu yang dilakukannya itu, pasti ada yang melakukannya. Berarti yang pertama yang harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud. Wujudnya Allah itu hakiki, pasti ada. Jadi tidak perlu kita tanya dalil gitu kan. Karena memang ada sebagian di antara kelompok itu dia menyebut itu tidak kata dalilnya. Mana Allah itu ada? Menyatakan bahwa Allah itu ada. Tetapi tidak mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang mengadakannya. Sehingga Allah itu wujud ada, yakni hakiki, harus ada dan pasti ada. Ini nama Allah yang pertama. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah bahwa nama Allah adalah yang paling istimewa atau paling besar di antara nama-nama yang lainnya. Ini di antara 99 nama, Allah itu adalah nama yang paling istimewa. Kenapa? Kenapa dia disebut yang paling istimewa di antara yang lain? Di antaranya karena Allah menunjukkan zatnya. Ini seperti yang kita sampaikan tadi. Allah itu menunjukkan pada zatnya. Beda dengan yang lain. Misalkan seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman itu pengasih.
itu menunjukkan kepada sifat. Kemudian Al-Khaliq, yang maha menciptakan, itu menunjukkan kepada af'alnya, perilakunya. Tapi kalau Allah, kenapa dia paling istimewa? Karena itu menunjukkan kepada zatnya. Misalkan kalau dalam kehidupan ini kita nyebut, misalkan ada hasil video misalkan di YouTube, channel Masjid Fisabilillah. Nah, di YouTube itu tampilannya bagus, desainnya bagus, misalkan editannya bagus, kemudian cara pengambilan gambarnya juga bagus. Nah, yang tampil itu merupakan af'al dari yang melakukannya, editornya. Bagus tampilannya, kemudian pengambilan gambarnya bagus. Itu merupakan perilaku atau kelakuan dari editornya. Nah, siapa pelakunya? Nah, itulah yang disebut dengan Pak Toang itu, misalkan zatnya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu paling istimewa di antara nama-nama yang lain? Karena Allah itu menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tadi merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala dan af'al dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan Allah itu merupakan nama yang paling istimewa di antara 99 nama Allah itu tadi. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama berkata nama Allah paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ini yang menjadikan dia sebagai nama yang paling istimewa. Paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara mereka menghitung 60 kali. Dan yang lain tidak sebanyak itu. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu tidak sebanyak nama Allah. Atau nama Allah ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan setiap hari kita wajib menyebut sekurang-kurang 69 kali di dalam sholat. Jadi kalau kita sholat 5 kali, sholat wajib dalam sehari semalam itu 5 kali, berarti kita menyebut nama Allah, dihitung oleh para ulama, 69 kali kita menyebut Allah. Mungkin di situ dihitung dari Bismillah, kemudian Allahu Akbar. Jadi 69 kali. Jadi itu yang paling banyak kita sebut di dalam keseharian kita. Inilah yang membuatkan nama Allah itu nama yang paling istimewa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya Aliyu la taqumus sa'ah wa ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, wahai Ali, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadinya kiamat di atas bumi ini may yaqulu Allah Allah, jika masih ada orang yang menyebut Allah Allah. Luar biasa ini. Berarti kalau misalkan masih ada orang yang sholat, berarti tidak mungkin terjadinya kiamat. Mungkin kalau kita lihat fenomena-fenomena akhir ini, banyak sedangkan ramalan atau prediksi-prediksi yang mana kita sudah berada di penghujung masa atau di akhir-akhir zaman. Tetapi yakinilah bahwa jika masih ada orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadinya kiamat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di antara kebesaran nama Allah, tidak boleh bernama atau diberi nama dengan nama Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan nama Allah yang lain. Nah, ini perlu juga kita ketahui bahwa tidak boleh ada orang yang bernama Allah atau kita memberi nama kepada sesuatu dengan nama Allah berbeda dengan asma Allah yang lain. Mungkin kalau kita dengar nama orang, ada nama orang Abdus Somad, gitu kan. Kemudian Abdus Salam, Abdur Rahman. Tetapi tidak kata nama orang itu, yang tidak boleh itu Allah. Misalkan kita nyebut nama seseorang dengan sebutan Allah. Ini hukumnya di sini dan ulama sepakat bahwa haram nama atau menamai sesuatu dengan nama Allah. Jadi jangan yang kita sekali-kali nyebut atau menamakan sesuatu dengan nama Allah tanpa kita sandingkan dengan kalimat yang lain. Kalau misalkan kita nyebut Abdullah, nah itu boleh. Tapi kalau disebut Allah, nama orang misalkan Abdullah, dikri tadi ya,
Abdullah Fikri. Jangan dipanggil Allah. Karena itu haram hukum. Tapi kalau dipanggil Abdullah, itu bagus. Tapi sampai saat ini belum ada ya. Belum terdengar kabar ada nama orang yang bernama Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berkata, kalau kita sudah meyakini nama yang pertama ini, yakni Allah, lah yakin betul bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Selanjutnya kita berusaha agar bisa menjadi abdullah atau hamba Allah. Nah, kita harus berusaha menjadi abdullah. Supaya kita dapat bagian dari nama ini. Apa yang dimaksud dengan Abdullah itu? Kita itu harus pertama yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang bernama Allah. Kalau kita yakin bahwa kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah, berarti kita disebut dengan Abdullah. Kenapa bisa disebut semacam itu? Karena banyak orang yang tahu bahwa Tuhannya Allah, tetapi dia tidak meyakini dan tidak menjadi hamba Allah. Kalau hanya sekedar tahu bahwa kita ini Tuhan kita Allah, orang di luar sana yakin juga bahwa orang Islam itu memiliki Tuhan, nama Tuhannya itu Allah. Hanya sekedar tahu, tapi dia tidak berusaha untuk menjadi hamba Allah. Cobalah kita tanya dengan teman-teman kita yang Muslim. Siapa Tuhannya Islam? Tuhannya orang Islam itu adalah Allah. Apakah dia meyakini bahwa Allah itu Tuhan? Tidak. Dia hanya sekedar tahu. Nah, bagi kita orang Muslim ini tadi, kalau kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan, maka kita berusaha menjadi hamba Allah. Berusaha menjadi hamba Allah. Bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah? Para ulama menyebutkan ada 3 tingkatan manusia itu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tingkatan orang dalam, bukan 3 tingkatan, 3 kategori dalam berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan la aqala lahu. Orang yang tidak memiliki akal. Kenapa orang ini tidak disebut tidak memiliki akal? Orang semacam ini dia mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengenal sebatas siapa yang memberi. Misalkan kalau kita begawe dapat gaji, kita berterima kasih kepada siapa yang memberi gaji. Dia hanya sebatas itu, dia tidak pernah tahu siapa yang tanda tangan gaji. Kalau kita begawe itu kan tanda tangan oleh bosnya, bendahara itu tidak mungkin berani mengeluarkan gaji. Nah, orang yang ini tadi, dia sebatas yang la aqla lahu ini tadi, yang tidak memiliki akal ini tadi, dia hanya berterima kasih kepada yang memberikan uang itu tadi. Kalau diibaratkan di dalam kitab ini, bagaikan gembala kambing. Kambing itu dia kenal kepada siapa? Kepada yang mengembalanya saja. Dia tidak pernah tahu siapa yang memilikinya. Jadi kalau pengembala datang, dia cepat datang. Gembala manggil, dia cepat datang. Kita mungkin misalkan kalau memiliki ternak di rumah yang biasa memberikan makanan ayam gitu kan, biasa memberikan makanan kucing. Kucing itu dia akan berterima kasih kepada yang memberinya. Dia tidak pernah tahu siapa yang beli makanan itu. Dia tidak pernah mau memikirkan siapa yang tuannya tadi. Dia hanya berterima kasih kepada yang memberi. Nah, ini orang yang disebut la aqala lahu. Dia tidak memiliki akal. Nah, kalau kita ibaratkan dalam beribadah, orang semacam ini dia hanya menikmati ibadah itu jika ada apresiasi, ada penghargaan dari orang lain. Jadi kalau sholat itu, kalau dapat apresiasi dari orang lain, misalkan disebut sebagai orang yang taat, kemudian sedekah kalau disebut oleh orang sebagai orang dermawan, dia senang sekali. Kenapa? Karena itu yang dia harapkan. Dia tidak pernah mikir sebenarnya aku beribadah itu siapa aja. Sebatas itu tadi. Jadi kalau misalkan melakukan kebaikan, kalau tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain, kalau tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain, dia tidak menikmati kebaikan itu. Kenapa? Karena dia sebatas apa yang dia dapatkan pada saat itu. Nah, ini yang disebut dengan yang pertama. Kategori yang pertama tadi, la aqala lahu. Orang yang tidak memiliki akal. Jadi dia tidak sampai kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah itu. Kemudian yang kedua, aklun satimun. Dia memiliki akal, tapi akalnya sakit.
Seperti apa orang semacam ini? Pada saat dia mendapatkan kenikmatan, pada saat dia mendapatkan rezeki, dia hanya menikmati rezeki yang diberikan itu saja. Dia tidak berterima kasih kepada yang memberi dan tidak mau tahu siapa yang memberi. Jadi kalau dapat nikmat, dia nikmati saja nikmat itu. Dapat sajian kopi pagi ini, dapat misalkan donat pagi ini. Dia hanya menikmati kenikmatan kopi itu, menikmati hidangan itu saja. Dia tidak pernah tahu ini datangnya dari mana, kemudian siapa yang memberi ini, dia pernah tahu. Dia hanya menikmati itu saja. Nah, kalau dalam beribadah itu, Pak Bu, orang yang semacam ini dia beribadah hanya untuk mendapatkan kenikmatan saja dari Allah Subhanahu wa taala atau menghindarkan dari keburukan. Aku nak sholat ini supaya hidup aku tenang. Aku bersedekah ini supaya dijauhkan dari bala misalnya. Dia hanya ingin mendapatkan kenikmatan itu saja. Misalkan kalau disebutkan di dalam sebuah riwayat itu, kalau orang membiasakan membaca surat Al-Muluk setiap malam, maka dia akan dihindarkan dari siksa kubur. Nah, motivasi dia dalam beribadah itu tadi supaya terhindar dari siksa kubur itu saja. Dia tidak pernah memikirkan silakan siapa yang akan memberikan menghindarkan kita dari siksa kubur itu. Nah, ini kategori yang kedua. Orang ini berakal tetapi disebut aklun saqimun. Dia berakal tapi akalnya sakit. Kalau yang pertama tadi tidak mau tahu dia, tinggal menikmati saja. Kalau yang kedua ini agak lumayan tinggi, dia beribadah supaya mendapatkan kenikmatan dari Allah dan terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, aklun salimun. Orang beribadah, dia betul-betul orang yang memiliki akal yang selamat. Mana orang yang selamat ini? Orang yang melakukan ibadah itu, melakukan sesuatu itu, dia menelusuri dari mana sumbernya. Dapat rezeki, dapat kenikmatan, bukan hanya sebatas yang memberi itu saja, dia ingin tahu, tapi siapa yang benar-benar menjadi penyebab datangnya rezeki itu. Datang kopi pagi ini, datang snack pagi ini, dia tidak hanya sebatas menikmati makanan yang ada di hadapannya, tapi dia ingin tahu siapa yang memberinya tadi. Nah, sehingga dia kenal betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat nikmat, dia yakin bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat masalah, dapat musibah, dia yakin bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia nikmati dalam kehidupan itu, dia yakin seyakin-yakinnya itu merupakan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan aklun salimun. Jadi ini tingkatan orang yang sudah menjadi hamba Allah. Jadi kalau yang pertama tadi dia posisinya tidak memiliki akal, kemudian yang kedua dia memiliki akal tapi akalnya sakit, kemudian yang ketiga baru disebut dengan aklun salim, orang yang memiliki akalnya yang selamat. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit lagi. Selanjutnya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berkata, untuk menjadi seorang hamba yang sebenar-benarnya yaitu ada 4 syarat. Nah, ini baru disebut dengan sebagai orang yang hamba Allah tadi. Yang pertama, la yara ghairallah. Dia tidak melihat sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ia tidak melihat akan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semua yang dia lihat membuat ia ingat bahwa itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini la yara illallah. Tidak melihat sesuatu itu kecuali itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa dalam Al-Qur'an itu qul kullum min indillah. Katakan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi sesuatu menimpaku illa ma kataballahu lana. Kecuali itu memang sudah ditakdirkan atau sudah dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini dia tidak melihat sesuatu itu kecuali merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah semacam ini, dia akan timbul ke dalam dirinya sifat ikhlas. Sehingga dia ikhlas, melakukan sesuatu itu ikhlas. Kenapa? Biasanya orang yang punya sifat menggerutu, tidak menerima kenyataan, karena dia tidak melihat bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa dia ikhlas. Ini yang pertama, dia bisa mendapatkan keikhlasan.
Kemudian bisa mengendalikan marah. Biasanya kita marah itu karena kita merasa kita memiliki kekuatan. Kita memiliki power. Nah, orang timbul marah itu karena semacam itu. Coba kita lihat kalau kita di rumah itu dengan anak gitu. Mudah dan kita marah. Kenapa? Karena kita merasa punya kendali. Kita merasa kita punya power. Tapi kalau orang yang sudah melihat la yara illallah, tidak ada yang ia lihat di dunia ini kecuali itu adalah merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mengendalikan marahnya. Di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah marah. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah marah. Jadi kalau dikisahkan dalam sebuah kisah, ada seorang pembantu Rasulullah SAW itu yang hidup bersama Rasulullah SAW dalam hitungan tahun, belasan tahun hidup dengan Nabi. Apa kata dia? Nabi itu tidak pernah mencela. Jangan kemarah, tidak pernah mencela. Kalau kita ini punya asisten mungkin, punya pembantu atau asisten rumah tangga atau asisten misalkan staf kalau misalkan di kantor itu mungkin dalam satu tahun itu mungkin banyak kita ngomel. Tapi Nabi Muhammad SAW itu disebutkan di sini dia tidak pernah mencela. Jangan kemarah, dia tidak mencela. Kenapa? Karena Nabi sudah berada di tingkatan yang ini tadi, la yara ghairallah. Dia tidak melihat sesuatu itu kecuali merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Jadi kalau orang yang sudah menjadi hamba Allah itu pertama dia tidak melihat sesuatu itu kecuali ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala yaltafitu ila ma siwallah. Ia tidak menoleh kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam bertindak, berkata-kata, berpakaian dan keadaan apapun. Apapun yang dilakukannya untuk itu merupakan diperbuat apabila sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menoleh kepada sesuatu kecuali itu merupakan tidak menoleh kepada apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia melakukan sesuatu itu, berkata, bertindak, segala aktivitasnya kalau itu Allah ridho, dia lakukan. Dia tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli dengan omongan orang lain. Kecuali kalau memang Allah sudah ridho, maka ia lakukan. Kemudian yang ketiga dan keempat, wala yarju wala yakhafu illa iya. Orang yang sudah menjadi hamba Allah itu, dia tidak berharap dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya dalam keadaan apapun dia cuma berharap kepada Allah. Dan juga tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kalaupun ia takut kepada sesuatu selain Allah, pastilah takutnya itu dengan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala yakhafu wala yarju illa iya. Tidak berharap kepada sesuatu dan tidak takut kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita itu disuruh takut kepada sesuatu yang membahayakan kita. Apa contohnya? Kepada sesuatu yang membahayakan. Ada ular, jangan berani menganggap bahwa silakan aku tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dengan ular kita tangkap misalkan. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Itu merupakan sesuatu yang secara naluri memang kita diperintahkan untuk takut. Takut di sini maksudnya adalah takut dengan bertindak. Takut dengan melakukan sesuatu apakah kita mendapat cibiran dari orang lain ataupun tidak. Tetapi dia hanya berpatokan jika itu Allah ridho, jika itu Allah senang, maka ia lakukan. Tanpa takut terhadap penilaian dari orang lain. Begitu juga berharap dalam melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu, kalaupun orang suka dan tidak suka, dia tidak peduli dengan keadaan itu, kecuali itu merupakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi pertama tadi kita berusaha untuk memposisikan diri kita menjadi aklun salim, hamba Allah yang memiliki akal yang selamat, dengan tujuan bahwa kalau mendapatkan kenikmatan, mendapatkan suatu keadaan dalam kehidupan kita, kita harus merunut kepada sumbernya. Dapatnya dari mana, datangnya dari mana.
Jangan hanya sebatas menikmati apa yang ada di hadapan kita. Kemudian supaya kita menjadi benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus melakukan sesuatu la yara illallah, meyakini bahwa tidak ada sesuatu itu yang kita lihat kecuali itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul keikhlasan dan tidak gampang marah. Kemudian yang kedua, wala yaltafitu illa ma siwallah, tidak menoleh kepada sesuatu apapun kecuali itu merupakan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dan keempat, wala yarju wala yakhafu illa iya. Tidak berharap kepada sesuatu dan tidak takut melakukan sesuatu kecuali memang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.